Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di Guru Indonesia Channel. Bapak Ibu Guru Indonesia, dalam perjalanan seorang guru mendidik siswa-siswanya di kelas, terdapat banyak pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bisa dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan lain, bagi sejawat lain, baik di satu lembaga sekolah atau di institusi pendidikan yang berbeda. Karena itu, maka disebut dengan best practice. Best practice pasti saja ditemukan oleh rekan-rekan guru dimanapun berada, walaupun kadang menjadi hal yang sangat biasa, tapi tidak dituliskan, tidak dikembangkan, padahal itu sangat penting untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Rekan-rekan guru Indonesia, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya best practice yang kita kenal sehari-hari sebagai pengalaman terbaik dari seorang guru, dalam hal ini kita bicarakan best practice guru di Indonesia, walaupun sebenarnya best practice itu ada di seluruh profesi manapun memiliki pengalaman terbaik yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri, pengembangan kelompok, pengembangan organisasi, pengembangan perusahaan, dan yang lain-lain. Sebelum kita menuliskan best practice, sebenarnya kita harus mengenal dulu apa itu karakteristik best practice. Kenapa karakteristik best practice ini perlu kita kenali? Karena dengan demikian kita lebih tahu, kita menjadi tahu mana yang pantas kita jadikan best practice, mana yang tidak. Walaupun sebenarnya seluruh pengalaman terbaik, bagaimana cara mengajar, bagaimana pola pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, sebenarnya itu adalah pengalaman-pengalaman terbaik yang bisa dituliskan menjadi best practice. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan bahwa karakteristik best practice itu ada 5 poin. Ada 5 karakteristik yang memang harus kita kenali lebih dulu agar kita tidak salah kaprah dalam menetapkan atau menentukan mana yang best practice yang akan kita jadikan pengembangan diri, mana yang tidak best practice. Karakteristik yang pertama adalah mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu permasalahan di kelas. Apapun yang kita lakukan, bagaimana cara kita membelajarkan siswa, bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa, kalau itu merupakan sesuatu yang merupakan inovasi, itu adalah best practice. Jadi itu karakteristiknya. Itu yang pertama. Rekan-rekan guru Indonesia, banyak hal dalam hal inovasi ini sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita mengatasi pembelajaran yang kadang-kadang sangat membosankan di kelas, bahkan bukan hanya siswa saja yang merasa bosan, namun guru, kita sebagai guru juga merasakan kebosanan bila proses yang kita lakukan hanya itu dan itu saja dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi kalau proses pembelajaran yang kita lakukan merupakan sesuatu yang inovatif, maka itu disebut dengan best practice. Tinggal lagi bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan guru Indonesia menuliskannya menjadi laporan best practice. Kami kira laporan best practice ini ada videonya yang bisa Bapak Ibu tonton di Guru Indonesia Channel, bisa nanti diselaraskan saja. Yang kedua,
Bapak Ibu guru Indonesia, bahwa best practice itu punya karakteristik mampu memberikan suatu perubahan atau perbedaan. Kalau yang kita lakukan satu kali, ide yang muncul dalam pikiran kita, cara membelajarkan siswa, cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, atau cara yang kita lakukan untuk mengatasi kejemuan pembelajaran di kelas, baik oleh siswa maupun oleh kita sebagai guru, itu juga disebut best practice. Jadi itu indikator-indikator sesuai dengan karakteristik best practice itu sendiri. Jadi kalau sebuah proses pembelajaran yang kita uji cobakan di kelas bisa memberikan perubahan bagi perbaikan pembelajaran siswa, maka yakinilah bahwa itu best practice. Tinggal bagaimana menyusun laporannya. Jadi sebenarnya sangat mudah saja kita harus mengenali karakteristik ini. Kalau ternyata sekali, dua kali kita lakukan pola pembelajaran dengan apa yang kita uji cobakan dan ternyata itu mampu merubah cara pembelajaran, mampu menaikkan kualitas pembelajaran di kelas yang kita ampu, maka itu merupakan best practice. Rekan-rekan guru Indonesia, yang ketiga karakteristik best practice ini adalah mampu mengatasi persoalan tertentu. Nah, ada perbedaan antara karakteristik yang kedua dengan yang ketiga ini. Yang ketiga ini mampu mengatasi persoalan tertentu. Kata tertentu adalah persoalan yang lebih spesifik yang kita temukan di kelas. Kalau misalnya selama ini ada beberapa orang siswa yang kita tidak akan menyebut siswa itu nakal, tapi mungkin siswa yang memang tidak bisa fokus belajar. Mungkin siswa-siswa yang punya banyak persoalan di luar kelas, di rumah atau segala macam secara psikologis, itu adalah persoalan tertentu. Persoalan yang lebih spesifik yang dihadapi oleh siswa kita di kelas yang kita ampu. Dan apabila kita menemukan cara untuk mengatasi kebuntuan mereka belajar pada persoalan yang tertentu tersebut, maka itu disebut dengan best practice. Itu yang ketiga. Rekan-rekan guru Indonesia, karakteristik best practice yang keempat adalah mampu menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan. Nah, ini akan menjadi sebuah persoalan lain. Ini menjadi model. Jadi apa yang kita uji cobakan, pengalaman-pengalaman terbaik kita yang kita uji cobakan di kelas dalam proses pembelajaran, dalam meningkatkan kualitas belajar siswa, mampu menjadi model. Maksudnya adalah proses pembelajaran yang kita uji cobakan itu atau cara yang kita uji cobakan itu di kelas ternyata mampu menjadi sesuatu yang lebih baik daripada cara-cara yang lain, dan itu kita yakini kebenarannya. Mungkin kawan sejawat, teman sejawat sudah menguji cobakannya di sekolah lain, lalu karena ada komunikasi mungkin di KKG atau mungkin di MGMB atau di K3S atau di manapun kita bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, cara-cara yang mereka pakai lalu kita jadikan cara juga, lalu kita modifikasi cara itu untuk kita lakukan dalam proses pembelajaran pada siswa yang kita ampu. Kalau itu ternyata mampu membuat perubahan yang lebih baik, maka itu menjadi model pembelajaran yang selama ini mungkin bagi kawan-kawan lain belum terpikirkan. Dan itu salah satu indikator, salah satu karakteristik dari best practice itu sendiri. Itu yang keempat. Rekan-rekan guru Indonesia, karakteristik best practice yang kelima adalah cara atau metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Kalau selama ini kita membelajarkan siswa dengan cara-cara yang sangat sederhana,
lalu kita temukan sesuatu yang sederhana itu ternyata mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan, baik persoalan tertentu, masalah-masalah tertentu, atau persoalan secara umum di kelas, itu juga menjadi indikator bahwa itu adalah best practice. Jadi bukan hal yang seperti kita harus melakukan perbaikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbiaya tinggi. Misalnya, kita berpikir bahwa untuk membelajarkan siswa di materi tertentu, kita harus melakukan outing kelas ke tempat-tempat yang berkaitan dengan materi tersebut. Tentu itu tidak efektif dan tidak efisien. Jelas saja itu membutuhkan biaya besar, jelas saja itu membutuhkan waktu lebih. Tentu saja itu tidak efektif. Namun sesuatu yang ternyata sangat sederhana, sesuatu yang bisa kita lakukan saja di kelas, dan itu ternyata mampu membuat perubahan bagi perbaikan kualitas pembelajaran siswa, maka itu adalah best practice. Rekan-rekan guru Indonesia, banyak hal dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang bisa kita lakukan. Banyak hal pengalaman yang bisa kita tuangkan dalam sebuah karya tulis bernama best practice ini. Banyak guru, banyak rekan yang kita temukan masih melakukan best practice itu dengan perencanaan yang luar biasa, membutuhkan waktu, membutuhkan daya pikir, membutuhkan ide yang berlebihan. Sebenarnya tidak. Best practice adalah sesuatu yang mengalir begitu saja. Jadi tidak merupakan sesuatu yang kita bikin-bikin, kita buat-buat. Tapi sesuatu yang kita perkirakan kalau kita uji cobakan ini, kalau kita lakukan ini, apakah ini akan membuat perubahan di dalam proses pembelajaran siswa yang kita ampu. Dan kalau itu terjadi, maka itulah best practice. Jadi bukan hal yang terlalu wah, bukan hal yang perlu pendalaman yang luar biasa, tidak. Kalau sesuatu yang butuh pendalaman lebih, itu adalah penelitian tindakan, baik penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Karena alur penelitiannya jelas saja memakan waktu, membutuhkan cara-cara yang lebih, membutuhkan ide yang juga lebih. Rekan-rekan guru Indonesia, mudah-mudahan dengan video singkat ini kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman. Bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi, silahkan sampaikan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan lakukan diskusi terkait dengan materi yang ada di video kali ini. Demikian saja Bapak Ibu guru Indonesia, semoga tetap bersemangat untuk mendidik generasi yang terbaik bagi kelangsungan bangsa ini, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.